Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mengulas review jurnal mengenai pengelolaan limbah kelapa sawit secara fisika dan kimia. Adapun outline pembahasan yaitu 1. Pendahuluan, 2. Permasalahan, 3. Metodologi, dan keempat, hasil dan pembahasan. Pabrik kelapa sawit menghasilkan limbah cair yang berasal dari pembuangan condensate sterilizer 15 hingga 20%, pembuangan klarifikasi dan sentrifug 40 hingga 50%, pembuangan hidrosilikon 9 hingga 11%, dan air pencucian pabrik. Limbah cair pabrik minyak kelapa sawit umumnya bersuhu tinggi, berwarna kecoklatan, mengandung padatan terlarut, tersuspensi berupa koloid, serta residu minyak yang tinggi. Dengan kandungan biochemical oxygen demand (BOD) dan chemical oxygen demand (COD) yang tinggi, limbah cair pabrik kelapa sawit memiliki sejumlah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman, yaitu N, P, K, Ca, dan Mg, yang memiliki potensi sebagai sumber hara untuk tanaman. Limbah cair ini umumnya masih banyak mengandung minyak dan lemak, dan memiliki nilai ekonomi yang baik apabila dimanfaatkan. Salah satunya adalah minyak. Limbah ini bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan sabun. Permasalahan yang dihadapi yaitu 90% produksi minyak sawit digunakan sebagai bahan pangan. Otomatis hal ini akan mendorong untuk peningkatan produksi minyak. Peningkatan ini akan beriringan dengan naiknya pencemaran. Dan pencemaran secara tidak langsung akan menurunkan kualitas perairan dan akan mempengaruhi kesehatan manusia. Yang kedua, limbah industri ini dapat menghasilkan BOD dan COD dan padatan tersuspensi. Apabila limbah tersebut dibuang ke sungai, maka sebagian akan mengendap lalu terurai. Secara perlahan mengonsumsi oksigen terlarut, mengeluarkan bau yang tajam, merusak daerah pembiakan ikan, mematikan biota air di sepanjang alirannya, serta kemungkinan padatan tersebut mengapung seperti halnya minyak, sehingga menahan oksigen dan proses aerasi yang dapat mempengaruhi kehidupan biota di dalam air, terutama akan kebutuhan oksigen. Metodologi. Metode pengelolaan limbah secara kimia yang digunakan yaitu metode BEP atau statis, yang mana air laut dan sampel dicampur dan diaduk. Pengelolaan limbah cair kelapa sawit dengan menggunakan ekstraksi air laut 3,4% dilakukan untuk melihat kemampuan daya pisah air laut terhadap penurunan kadar BOD, COD, pH, minyak, dan lemak pada air limbah tersebut supaya dapat memenuhi mutu air limbah yang diperbolehkan. Hasil dan pembahasan. Pengelolaan limbah kelapa sawit secara fisika. Untuk tahap operasi, langkah yang pertama yaitu masukkan limbah cair sebanyak 20 liter ke dalam tangki aerasi. Sebelum limbah dimasukkan, ambil beberapa mili sampel limbah untuk dianalisa MLSS, MLVSS, lemak atau minyak, dan COD-nya. Langkah yang kedua yaitu limbah dialirkan ke dalam tangki aerasi dengan laju air yang telah ditetapkan. Secara bersamaan, aliri juga udara dengan laju yang telah ditetapkan. Langkah yang ketiga yaitu setelah air limbah habis mengalir atau tertampung di tangki pengolahan, ambil beberapa mili sampel dari saluran pengeluaran tangki untuk dianalisa MLSS, MLVSS, lemak atau minyak, dan COD. Hasil pengelolaan limbah kelapa sawit secara fisika ada beberapa hubungannya. Yang pertama yaitu hubungan waktu tinggal cairan dengan kebutuhan COD pada masing-masing lajur udara ialah semakin lama waktu tinggal cairan, maka semakin besar penurunan nilai COD. Hubungan waktu tinggal cairan dan laju alir udara terhadap kandungan lemak atau minyak ialah semakin lama waktu tinggal cairan, maka penurunan lemak atau minyak setelah dilakukan flotasi lebih besar. Yang ketiga, hubungan waktu tinggal cairan dan laju aliran udara terhadap padatan tersuspensi atau MLSS ialah semakin lama waktu pengontakan udara dengan padatan, maka semakin banyak padatan yang dapat diapungkan. Proses pengapungan ini juga dipengaruhi oleh laju alir udara, di mana apabila laju alir udara yang diberikan terlalu tinggi, maka akan menyebabkan aliran limbah bergejolak dan proses pengontakan udara padatan kurang sempurna. Dengan demikian, apabila laju alir udara yang diberikan terlalu rendah, akan berakibat
hanya sebagian kecil saja padatan tersuspensi yang dapat terapungkan. Yang keempat, yaitu hubungan waktu tinggal cairan dan laju alir udara terhadap padatan tersuspensi volatil atau MLVSS ialah semakin lama waktu tinggal umpan di dalam peralatan flotasi, maka menurunkan konsentrasi padatan tersuspensi volatil semakin besar. Pengelolaan limbah kelapa sawit secara kimia. Kemampuan air laut dalam mengurangi bahan pencemaran atau sifat kimia limbah cair kelapa sawit, yaitu limbah cair kelapa sawit yang diekstraksi dengan air laut tingkat bahan pencemar pada limbah berkurang dan kualitas air menjadi lebih baik. Pengukuran hasil ekstraksi limbah cair menunjukkan bahwa perlakuan P5, yaitu 500 ml limbah kelapa sawit dibanding 500 ml air laut, mampu memenuhi kualitas air limbah industri, yakni BOD 95 mg per liter, COD 860 mg per liter, pH 5,23, minyak dan lemak 22 mg per liter. Perlakuan terbaik yang memberi penurunan kadar minyak dan lemak paling besar adalah perlakuan 5 pada perbandingan 1:1 dengan persentase daya pisah sebesar 94,27%. Hal ini disebabkan oleh proses koagulasi dan flokulasi. Perlakuan keempat yakni 3:2 air laut serta perlakuan kelima yakni 1:1 dapat menurunkan nilai limbah cair kelapa sawit sebesar 93,83% dan 97,97%. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh perbandingan konsentrasi limbah cair kelapa sawit dengan air laut pada penurunan nilai BOD limbah cair sawit, yang mana pada perlakuan 9:1 sampai dengan 1:1 memberikan nilai penurunan kadar BOD sebesar 97,97%. Nilai BOD limbah cair kelapa sawit setelah diekstraksi mampu memenuhi kriteria mutu air limbah yang diperbolehkan, yakni pada perlakuan 1:1 dengan daya pisah sebesar 97,97%. Konsentrasi perbandingan limbah kelapa sawit dan air laut yang paling baik untuk menurunkan kadar COD limbah cair kelapa sawit adalah perlakuan 1:1 dengan persentase daya pisah sebesar 93,72%. Penurunan nilai COD disebabkan oleh partikel-partikel garam yang terkandung pada air laut mampu berkaitan dengan pencemar organik, sehingga menyebabkan gaya tolak-menolak antar partikel berkurang dan menunjang pembentukan endapan. Perlakuan yang memberi nilai terbaik adalah perlakuan pada perbandingan 9:1 atau 900 ml limbah cair dengan 100 ml air laut dengan nilai 6,43 karena standar pH untuk baku mutu air limbah industri yang diperbolehkan adalah 6-9. Penurunan nilai pH disebabkan reaksi antara air limbah dan air laut memisahkan ikatan hidrogen minyak dan air, sehingga banyak ion hidrogen yang terlepas dari limbah cair kelapa sawit dan tidak ikut mengendap. Pembuatan sabun krim dari hasil ekstraksi limbah cair kelapa sawit dengan air laut diperoleh endapan berupa zat padatan tersuspensi serta residu minyak dan lemak. Kandungan minyak dan lemak pada endapan ini cukup tinggi sehingga perlu diolah lebih lanjut sebagai bahan baku industri sabun. Minyak dari ekstraksi limbah cair kelapa sawit tersebut dapat dibuat menjadi sabun krim. Ditandai dengan sabun yang diaduk dengan air dapat menghasilkan busa atau buih, yang mana ini merupakan karakteristik dari sabun. Hal ini dikarenakan proses saponifikasi minyak dan lemak dengan larutan alkali. Sabun krim dari minyak limbah mempunyai derajat keasaman pH sebesar 9, yang berarti sabun bersifat basah dan sudah sesuai dengan standar mutu sabun krim, yakni 8-9. Sekian paparan mengenai pengelolaan limbah minyak kelapa sawit secara kimia dan fisika dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.